Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya, insyaallah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support ya, Masya Allah, channel ini. Dan banyak juga teman-teman yang mu'alaf gitu ya, yang mereka sudah berdakwah, menanyakan gitu ya, menanyakan tentang kemana Adam Fatih gitu, Bang Adam ini kemana gitu ya. Masya Allah ya. Ya, saya ada di sini, saya alhamdulillah bekerja dan saya juga melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu untuk mudah-mudahan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini saya ingin cerita nih ya. Saya ini terakhir banyak sekali melihat di TikTok ya, mobil khusus ya, orang-orang yang kadang-kadang itu suka pengen saya tanggapi gitu. Nah, terkait dengan misalnya kenapa Islam disebut dengan agama yang benar, nah gitu ya. Jadi saya terpikir ya, bahwa saya kan dulu pernah juga ya melakukan aktivitas yang tidak beragama gitu ya, bahkan nggak beragama gitu, bertuhan pun nggak juga dulu kan gitu ya. Dan juga bahkan saya nggak kenal tuh Islam itu seperti apa gitu. Pada intinya tuh kayak gitulah. Saya nggak pernah kenal Islam dulu. Nah, ketika saya sudah masuk Islam, nah saya menemukan bahwa Islam ini disebut agama yang benar adalah sebenarnya gampang banget kita melihat bahwa Islam ini agama yang benar ya. Nah, ini saya cerita dari POV saya ya. Jadi dari pandangan saya terhadap Islam ini gitu. Islam ini memiliki cara yang unik untuk mengimani Tuhan gitu loh. Jadi cara yang unik yang dimaksud gimana? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keterbukaan gitu ya dalam hal berpikir untuk mengimani Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu maksudnya. Untuk mengimani Allah gitu loh, membuka pemikiran gitu. Ya, Allah kasih tools kan kepada setiap manusia, yaitu adalah akal. Dan itu juga nggak Allah kasih terhadap muslim doang, tapi seluruh manusia yang Allah ciptakan itu Allah kasih tools, yaitu akal. Nah, dari akal itu Allah sengaja desain supaya kita mau berpikir untuk mengimani Allah gitu loh. Artinya dengan akal itu Allah tuh nggak pengen gitu mengimani Allah itu bukan hanya sekedar iman saja gitu, percaya aja gitu, tapi enggak. Allah pengen membiarkan kita untuk berpikir, untuk mengimaninya. Makanya di situ banyak sekali tuh argumentatif ya. Di dalam Al-Quran juga banyak Allah sindir tentang akal gitu. Misalnya kita lihat ayat yang kemudian Allah bilang bahwa sudah aku ciptakan bumi dan langit gitu ya, siang dan malam gitu, perputaran antara keduanya. Terus kamu nggak mau bertuhan sama saya ini. Nah, ini kan seolah-olah Allah pengen ngajak berpikir kita gitu, bahwa semua ini yang ada di dunia ini saya yang ciptakan gitu. Nah, Allah kasih kode dan kita suruh berpikir gitu. Nah, ini kan kalau kita bandingkan dengan konsep agama lain ya, atau agama yang mungkin kita tahu lah bahwa yang mereka itu sama sekali nggak boleh untuk bertanya-tanya gitu tentang kenapa kita harus mengimaninya gitu. Ya paling cuma ada jaminan gitu gitu. Kalau kamu mengimani Tuhan ini, maka kamu akan masuk surga dan sebagainya macamnya. Itu jalan yang gimana ya? Kalau seandainya kita masuk kerja pun itu kayaknya nggak masuk akal gitu. Ketika kita mau kerja terus kita percaya bahwa udah ada bosnya, nanti pasti kamu digaji gitu. Itu kayaknya kita nggak bakal mau kerja kan gitu. Orang bosnya aja kita belum tahu gitu kan, dan sebagainya macamnya. Bagaimana kita mau dapat gaji kan gitu. Kan gitu. Nah, dalam Islam tuh Allah membuka akal gitu, atau kemudian Allah tuh ya kamu pikirkanlah gitu sampai kamu tuh bener-bener yakin bahwa saya adalah Tuhan gitu kan. Allah seolah-olah pengen bilang seperti itu. Nah, dalam Islam itu yang pertama. Jadi ada cara yang unik untuk mengimani Allah ya, dengan argumentatif yang benar gitu, dengan argumentatif bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Nah, ini yang pertama. Untuk mengimani, dan ini sebenarnya sangat panjang ya. Saya mungkin bisa menjelaskan ini kalau dalam kajian itu bisa sampai 1 jam atau 2 jam. Tapi yang jelas kita ambil kesimpulan bahwa dalam Islam punya cara yang unik untuk mengimani Allah gitu.
yaitu dengan cara berpikir. Nah, itu dia yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, di dalam Islam juga Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan peraturan-peraturan dalam kehidupan manusia. Ini yang sangat unik ya. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan gitu, alam semesta, bahkan kehidupan, Allah semua ada aturannya semuanya. Hampir nggak ada aspek yang nggak pernah Allah nggak atur di dalam dunia ini. Coba teman-teman sekalian, saya mau challenge mungkin ya. Apa kiranya di dalam dunia ini yang kita lakukan ini ya, baik dari individu, masyarakat atau bahkan negara ya, yang nggak ada aturannya dalam Islam, semuanya komplit. Makanya dalam Islam tuh ada argumen Allah ya. Ketika kita masuk Islam ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah mengimani Allah gitu ya, maka kamu masuk Islam secara kafah. Nah, artinya kafah itu keseluruhan, dan seluruh aspek peraturan itu ada dalam Islam. Baik itu individu, bahkan di individu pun sangat kompleks banget gitu kan. Kita dari tidur sampai bangun tidur kembali ya, sampai tidur kembali itu semua ada aturannya kan gitu ya. Juga misalnya bermasyarakat itu ada aturannya, nggak boleh misalnya menggunjing gitu, nggak boleh memecah belah dan sebagainya macamnya. Dan sebagainya banyak banget itu hukum sosial gitu, banyak banget dalam Islam. Dan kita juga bisa lihat bahwa dari aspek kenegaraan, dan di situ sudah dicontohkan oleh nabinya bahwa bagaimana cara memimpin, bagaimana cara untuk mengelola alam semesta ini gitu ya, dan juga bagaimana untuk menerapkan ekonomi yang kemudian bisa tumbuh gitu loh. Itu semua ada aturannya, itu ada ya, dan itu nggak pernah kita temukan di dalam agama yang lain. Hampir nggak ada gitu, bukan hampir nggak ada lagi, bahkan nggak ada kan gitu ya. Agama mana selain Islam ya yang mengajarkan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi gitu? Nggak ada, kecuali Islam. Agama mana yang mengajarkan bahwa mengatur sistem pendidikan? Nggak ada selain Islam. Dan itulah yang kedua, kenapa di Islam dibilang agama yang benar ya, bahwa aturannya lengkap, semuanya ada. Hampir kita nggak temukan itu nggak ada aturannya, semua ada. Bahkan hukumnya pun sudah diperjelas, ada hukum sunnah, mubah, wajib gitu ya, makruh, haram gitu loh. Dan itu diambil dari 4 aspek, ada Al-Quran ya, ada sunnah, ada ijma sahabat, dan qiyas. Itu semua ada aturannya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, yang terakhir banget, Islam itu nggak hanya memberikan peraturan, tapi di dalam Islam Allah juga turunkan salah satu contohnya gitu loh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangan ya teman-teman sekalian, di balik peraturan yang banyak tadi yang saya sebutkan, kalau nggak ada contohnya gitu ya, dari seseorang yang which is dia itu manusia, itu mustahil kita praktekkan gitu loh. Makanya Allah turunkan Nabi yang dia adalah manusia, untuk memberi contoh semuanya. Kamu mau jadi pemimpin, nah contohnya ada dari Muhammad SAW. Kamu mau jadi sahabat yang terbaik, maka contohnya ada di Nabi Muhammad SAW. Kamu pengen jadi misalnya pengusaha yang baik, maka Nabi Muhammad SAW contohnya. Semuanya aspek itu ada contohnya. Coba bayangkan, agama yang kemudian itu dia mentuhankan manusia itu ya, bagaimana mencontohnya gitu. Apa sunnahnya kalau dalam bahasa Islam itu? Apakah kita harus mati juga gitu? Nggak make sense teman-teman. Makanya peraturan yang mutlak itu dari Allah, contoh untuk menerapkan aturan itu dari seorang manusia harusnya. Full manusia, hanya diberikan amanah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi turunnya Nabi Muhammad ini adalah salah satu bukti kebenaran dalam Islam. Ya. Agar kita tuh tahu gitu bahwa jadi kita selaras gitu. Kalau Nabi bisa melakukan, ya berarti manusia bisa melakukan gitu. Dalam aspek yang memang benar-benar kita bisa lakukan ya. Memang ada aspek yang mungkin kita nggak boleh lakukan kecuali Nabi. Tapi dalam aspek kehidupan itu kita bisa lakukan. Gitu loh. Nah, itu jadi ketiga tadi itu adalah salah satu bukti bahwa Islam ada agama yang benar gitu. Nah, saya nggak menemukan dari aspek 3 tadi ini di agama yang lain. Coba mungkin teman-teman yang belum beriman sama Allah, tulis di kolom komentar, apakah ketiga tadi itu ada di dalam agama lain? Nanti kita diskusi soal.
Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.